kami serahkan kepada aku. Kemudian satu lagi itu dari Nagari Legu Alung itu juga ada tambahan, tapi mungkin dari tim adik-adik yang mendapat itu mungkin itu kita. Ini kan tadi Oh iya, Oh ya, Eh, Ibu Ibu Lukas terus bisa bisa dengar apa dengar yang apa yang disampaikan disampaikan Pak Camat sama Bualong buat tadi? Bisa Bu? bisa Bu? Saya Kita juga juga nggak dengar di di sini. sini. Oh, nggak jelas, Pak Camat. Ya. Nggak jelas ya Jelas Bu ya ya? Bu ya? Gimana Bu? Tadi Tadi yang yang saya saya dengar dengar dari dari kata kata Pak Pak Dion, Dion, Pak Dion tuh menambahkan beberapa rumah lagi yang terdampak di Nagari Balang lagi itu ya ya Pak Pak ya. ya. Ya Ya Pak. Pak, Oh nah iya. iya. Tapi Jadi itu itu yang yang itu itu sudah sudah lantai lantai 4 empat juga. juga. Jadi Jadi otomatis otomatis untuk untuk keseluruhan keseluruhan Bu Bu Alum Alun udah udah selesai selesai Bu. Bu. Jadi Jadi kita kita besok besok pindah pindah ke ke kecamatan lain. Jadi kalau yang dikhawatirkan kita ke Bu Alun lagi tidak Bu. Ya. Demikian Bu. Oke. Oke, Eh, Ibu Ibu Dinda, Dinda, Ibu, Selamat mendengar lagi Pak Andre, Pak Kades. ya ya gimana gimana Pak Pak? Camat? Kita Kita giliran dulu Pak Camat. Tadi tadi kita kita mulai mulai dari dari tim tim 1 satu, dua dua, lima. lima. Ini Ini dari dari Bu Alum Bualong karena tim karena satu tim tadi satu tadi dari dari DPRD DPRD nggak nggak muncul. muncul gitu. Nah, Nah, kita minta konfirmasi dulu ke ini Camat sama Batangan pasangan lain lain di di tim tim satu satu. itu tadi dari sebaiknya apa Dari yang dimulai disampaikan dulu oleh poin. dulu karena ini suaranya jadi bingung semuanya dimulai dulu aja semuanya dulu. Gimana? Gimana Gimana Pak Pak Camat Bu Alum? Jadi sebaiknya dimulai aja yang lain semuanya dulu karena ini mendengar semuanya. Dari pasangan. Nggak jelas, Pak. Aduh, nggak Nggak jelas. dengar Pak Balung. Di mute dulu semuanya karena ini bertikung. Ada, ada. Gak, gak dia ulang lagi Pak. Kenapa suara Pak Camat Bualong ini udah ini bagus? Keset ya? Aduh. Coba Coba di di aja Pak Camat Balung. Kita nggak. Di mute aja semuanya dulu. Oke Oke, oke. di mute semua dulu ya. Gak ada yang buka lagi nih. Udah di mute semua. Oh, ada dua. Pak Yopi. Di mute. Nah, terus dialog. Lanjut Pak Camat Bu Balung sudah di mute semua. Nah bagus sekarang suaranya kan. Terdengar suara saya kan? Sudah ya? Hilang. Hilang lu satu. Satu tangan jalan. Lanjut. Sudah Pak. Lanjut Pak sama tangannya Pak. Sudah tadi mah artinya Oke di oke. tenaga Lu Balung udah penambahnya selesai. tadi Lu Balung sudah sudah selesai, selesai. sudah selesai ya. Nah, sekarang Camat Batangan lain lagi. Halo Pak Kadis, lanjutkan Pak Kadis. Ini udah pada diam. Karena dimutkan semua Bu, jadi semua enggak dia. Berganyi dia gara-gara mood semua gitu.
Iya, Pak. Ada yang bergaji. Cici bergaji ya. Ditutup tuh. Gambar balon gara-gara Ano lah cuy, apa internal kayak ada mah. Pak Kadis suara mic-nya. Mic-nya banyaknya angka yang harus Oke, lanjut. Baik, saya ulang lagi. Saya dari Kecamatan Mantan Patanek sangat berharap ini seluruh petugas kita besok hadir semuanya dan melaksanakan verifikasi sesuai dengan target yang sudah kita tentukan. Kita berharap satu orang mahasiswa itu menyelesaikan 30, berarti masing-masing untuk bermahasiswanya. Ini mudah-mudahan bisa kita wujudkan dari sisa waktu 2 hari ke depan. Kemudian juga kita berharap solusi untuk kendala-kendaraan itu juga ini harusnya sudah diantisipasi dari awal nih Pak Kadis. Untuk pembagian tempat tugasnya mahasiswa ini harusnya sudah dari awal sudah diinventarisir. Jangan untuk sekarang kita dikasih tahu ini nggak ada, ini nggak ada. Padahal juga ini kita di kecamatan juga ada keterbatasan. Nah ini bukan kita cari salah atau benarnya ini Pak Kadis. Kita berharap ini kan menjadi catatan untuk kita besok, karena besok dan hari Rabu masih ada pelaksanaan kegiatan ini. Dan kita di kecamatan juga dan Nagari, kalau memang nggak ada yang yang urgent juga, ini akan kita support penuh ini. Tapi kan kita juga tahu, kita juga ada tugas-tugas lain yang juga kita selesaikan, yang mana petugas kita juga butuh kendaraan juga untuk itu. Jadi kita berharap nanti dari pihak mahasiswa dengan kan banyak juga teman-teman itu yang punya kendaraan yang barangkali atau yang stay di posko untuk penginputan, mungkin ada fasilitasnya yang juga bisa dimanfaatkan untuk mencapai target kita ini. Kemudian juga kita berharap di pendamping ini, karena kita di petani nih Pak Kadis, ini agak nyinyir sedikit kepada mahasiswanya. Kenapa? Karena kalau dia dengan ibunya itu biasanya dia lebih gampang digerakkan dan lebih patuh daripada kita yang mungkin baru kenal atau baru ketemu anak-anak ini. Dan juga ini anak kita kan juga dapat pengalaman yang nyata di lapangan. Sebenarnya yang selama ini barangkali teori yang baru dipelajari sekarang dapat pengalaman yang nyata. Yang persoalannya mungkin tidak pernah juga terpikirkan oleh mahasiswa kita ini terkait dengan pendataan ini di lapangan. Mungkin banyak persoalan yang barangkali sesuatu yang baru bagi adik kita ini, dan saya sudah berpesan untuk berkomunikasi dengan baik dengan kawan-kawan di negara. Kenapa? Karena persoalan itu bisa kita tangani secara cepat kalau komunikasi kita dan koordinasi kita bisa berjalan dengan baik dengan kawan-kawan yang ada di negara. Yang saya juga berpesan tadi untuk Nagari juga mengaktifkan juga ini kedudukannya atau potensi-potensi yang ada di forum itu, karena notabene kita data itu kan masyarakat itu juga untuk kepentingan dia juga. Jadi kalau ini bisa selesai dengan cepat, baik, tentunya untuk masyarakat itu sendiri. Mungkin untuk sementara itu dulu Pak Kadis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kamal Tane. Matikan dulu. Ya. Baik, waktu rapat kemarin kan Pak Camat ikut, dan kita sudah membahas juga kendala dari mahasiswa ini, bahwa sebenarnya mahasiswa ini dilarang bawa kendaraan. Tapi karena untuk ada pendata ini ada 1-2 DPR atau ada beberapa DPR yang dibolehkan bawa kendaraan, dan itu DPR contoh DPR-nya Ibu Sos itu hanya ada 4 kendaraan dinas atau kendaraan pribadi mereka. Nah, dan dari awal kami sudah sampaikan
kalau tidak salah kemarin kita minta bantuan kepada para camat, bisa nggak bersama dengan para wali kantor dan wali kolom bisa memfasilitasi mahasiswa ini. Jadi mereka bukannya tidak punya kendaraan, tapi dilarang oleh rektornya karena persoalan keamanan. Itu Pak Jamat. Dan ini juga informasi kepada camat-camat, Bapak Ibu camat yang lain. Begitu. Izin juga menanggapi ini Pak Kadis, karena ini yang kita lakukan adalah verifikasi di lapangan. Kalau kebijakannya seperti itu, artinya menghambat sendiri untuk MOU-nya dengan BNPB ini Pak Kadis. Kenapa? Mustahil ini kita kerjakan kalau kita cuma jalan kaki, karena luasnya petangannya itu Pak Kadis. Jadi tidak mendukung juga kebijakan seperti itu kalau dia ada pembatasan, sementara yang harus dilakukan itu adalah verifikasi faktual di lapangan. Nah ini kan perlu juga ini kita kita berikan fleksibilitas sedikit selama 3 hari ini, kan 3 hari, kemudian kita kembalikan ke kebijakan awal, karena ini kondisinya berbeda. Beda kalau dia cuma KKN saja. Kalau ini dia melakukan verifikasi faktual lapangan, artinya dia keliling-keliling, yang kadang-kadang jarak itu bisa sampai kiloan. Jadi kalau kita fasilitasi macam kita di Batangannya 98 mahasiswa, berapa kita sediakan? Itu kan pertanyaannya juga. Kemudian kalau dia bertanya yang punya fasilitas ini, kira-kira kita dibantu apa? Kan wajar-wajar saja juga ini Pak Kadis. Mestinya pihak kampus juga pikirkan sampai ke sana. Karena kalau kita dari awal ini kita juga dikasih tahu, kita bisa bicarakan dengan pihak KKI atau forum itu. Tapi kan ini sudah datang, baru ini yang muncul. Jadi kan kita tidak punya waktu untuk mendiskusikan ini, karena itu persoalan kita bersama. Memang kami sangat itu juga untuk membantu ini. Nah, cuman itulah kira-kira Pak Kadis. Terima kasih. Oke, hari pertama kita bisa terima itu. Tapi kan sekarang kita sudah dapat informasi bahwa ini keluhan dari mahasiswa KN yang disuarakan oleh Bapak Ibu DPR mereka. Ya. Jadi bagaimana baiknya? Apakah kondisi ini kita pertahankan hari pertama ini untuk hari kedua? Kalau itu kondisinya berjalan seperti itu, ya tidak akan mencapai target kita. Gitu. Jadi hari ini kan kita sudah ulangi lagi nih. Nah, misalnya hari kemarin, kadang-kadang kami lupa menyampaikan ini. Para Bapak Ibu camat juga sudah mendengar apa yang kami sampaikan, atau memang kami lupa menyampaikan. Gitu. Nah, hari ini kan kita sudah sampaikan. Jadi, apa yang disampaikan oleh SOS juga disampaikan kepada saya. Kendala adik-adik mahasiswa ini seperti itu. Mereka punya target, tapi kendalanya ini. Gitu. Mau nak kita bantu dari sisi katakanlah misalnya dengan penanganan aja, nggak usah kita dampingi. Kalau pendampingnya ada, walaupun pendampingnya itu satu tim itu ada 3 orang, tapi nanti para pendamping kan bisa menjadi menjadi tempat berkomunikasi kalau ada persoalan di lapangan gitu. Nah ini kita minta bantuan kepada para Bapak Ibu camat supaya kita bisa atasi masalah kendaraan dari para adik masuk ini tinggalnya, tapi kita tercapai. Kita tinggal 2 hari lagi, semoga ini bisa kita atasi gitu. Bagaimana Bapak Ibu camat? Baik, kita bisa sepakat ya, kita bantu dari ini, kita memanfaatkan wali korom, wali nagari, atau juga dengan masyarakat lain, karena ini untuk kepentingan kita bersama juga gitu. Baik, kalau tidak ada tanggapan, kita lanjut ke Kampung Dalam Pak Kadis. Ya, silakan Kampung Dalam. Ya, apa yang mau sampaikan? Pak Kadis. Ya, lanjut. Ya, terima kasih Pak Kadis atas waktunya. Kami dari pagi tadi menunggu mahasiswa KKN yang melakukan verifikasi, tapi tidak ada yang datang Pak Kadis. Kalau untuk soal kendaraan, insya Allah akan kita akomodir di kecamatan, walaupun kecamatan kami tidak Ya, lanjut. Tadi sebagai informasi Pak Kadis, sebagai informasi. Oke.
Jadi tadi katanya Pak Camat 5 foto atau 5 foto kampung dalam bahwa tim tidak datang ya Pak ya. Di sini kita lihat ada tim 4 dengan DPR Ibu Lili. Ibu Lili udah gabung dengan kita? Ibu Lili udah gabung dengan kita, Bu Sos? Belum nampak ya Pak. Tim pendamping, Pak. ada tim pendamping. Oh, udah. Iya Pak. Rasanya sudah ini. Ya. Ada Bu Lili ya? Ada Bu Lili? Ya Pak. Ya Silakan. Pak, mungkin perlu dilaporkan izin Pak, tidak buka kamera. Nah, untuk Ya. yang di Kampung Dalam, di Nagari Campago, tadi pusatnya ke Sungai Limau, ke Kecamatan Sungai Limau Pak, diinstruksikan sama Pak Taufik. Jadi memang tidak yang di kantor camat Pak, kantor camat Kampung Dalam. Nah, mungkin nanti hari kedua itu. Begitu ya? Ya artinya gini Bu, kalau memang kecamatan tidak tidak apa-apa, kita mendukung aja Bu. Tapi yang jelas karena camat ikut bertanggung jawab, tentu kami sebagai yang dituakan di kantor camat, tentu kami menunggu atau sangat memperhatikan mahasiswa-mahasiswa yang mengadakan perpal ini Bu. Itu aja Bu Sas. Mungkin tambahan Ya, Pak Camat. izin Pak Tambahan Camat, Bu Lili, mungkin Bu izin Lili, juga Bu Sos. izinkan Bu Sas Ya. menjelaskan. Ya. Bu Lili, izin Bu Sas menjelaskan. Iya, Izin Bu Sas silakan Bu menjelaskan. Sos. Baik Bapak Ibu Camat, jadi kita sejak kemarin malam itu sudah ada instruksi untuk titik kumpul di 5 titik. Jadi tim 1 dari petugas 1 itu akan berkumpul dengan mahasiswa di beberapa tempat. Salah satunya tadi ada di Kayu Tanam. Tempat Bu Sos itu tadi kumpulnya di Camat Lubu Alung. Kalau Bu Lili tadi di Sungai Limau. Jadi sudah ada peta seperti itu Pak Camat. Kemungkinan kita minta arahan Pak Andri ya. Oke, Itu Bu. untuk besok itu di mana titik kumpulnya biar Pak Camat tidak menunggu-nunggu padahal mahasiswanya Iya. berkumpulnya di tempat lain ya Pak Camatnya. Mohon kita satu informasi Pak Kadis Andri, mohon informasinya untuk besok itu kapan. Jadi mohon diinformasikan ke Pak Camat supaya tidak terjadi miskomunikasi. Pak Jadi, Bu Camatnya Sos, justru yang menunggu. Bu Sos, jadi begini, kita tentu saja Ya. bertanggung jawab terhadap mahasiswa-mahasiswa ini di lapangan. Karena nanti kalau terjadi Betul, apa-apa di Pak. kampung dalam, tentu camat yang salahkan. Kami tentu bertanggung jawab gitu, Bu. Ya. Ya. Pak Camat sangat mantap, sangat keren. Oke, berarti gini Bu, kalau misalnya di kampung dalam belum masuk, Pak Camatnya sudah nanti, lebih baik besok jam 8 bisa timnya mengarah ke kampung dalam. Ya Bu, ya. Berarti kita mohon informasi lagi nak Pak Camat, Bapak Ibu, besok tim kami di kecamatan mana? Biar Ya. Pak Ya. Camat sudah menunggu gitu. Juga informasikan ke Pak Camatnya gitu ya Pak Kadi. Ya, oke. Ibu Lili kan arahnya kan ke Sungai Limau, 5 kota kampung dalam dan 5 kota timur. Sungai Limau sudah, besok ke 5 kota kampung dalam. Besoknya lagi bisa ke 5 kota timur. Berarti setelah ini ketiga Sungai Giring juga ya? Sungai Giring yang Pak Ketua Melintang bakal gasan kok baik lagi 213 ini. 213. Kecil-kecil ya? Ya, makanya itu perlu kendaraan gitu ya. Oke, kalau bisa besok ada 3 kecamatan yang bisa didatangi ya oleh tim 4 supaya nanti hari ketiganya ada 3 atau 2 kecamatan lagi yang akan kita datangi. Baik, kita lanjut ke kecamatan lain atau DPR lain atau pendamping yang lain, silakan. Pak Kadis, izin Pak Kadis. Oke, silakan. Pak Kadis untuk GB tim 2 Pak Kadis. Yang mana Bu? GB tim 2 Pak Kadis. Oke, Gaby tim 2 silakan. Iya Pak Kadis, kan GB megang satu nagari nih Pak. Tapi dalam satu nagari itu anak KKN-nya yang turun 8 orang. Oke. Dan untuk nagari Sungai Buloh itu ada sekitar 382 rumah. Jadi kalau misalnya satu orang targetnya 10 rumah dan
kalau kali 3 hari aja baru 240 Pak. Jadi itu membutuhkan tambahan untuk mahasiswa. Tapi barusan Gaby hubungi ketua KKN-nya, katanya dari DPL-nya cuma disuruh 8 orang. Itu bisa dibantu nggak Pak Kadis untuk DPL-nya? Dia orang itu hanya mengikut kata DPL-nya katanya Pak. Oke. Bapak Yunis udah bergabung dengan kita, Bapak Yunis. DPR-nya di daerah Butanganai. Bapak Yunis. Halo. Pak Yunis, halo, menantu Bu Sos nih. Ayo Pak Yunis, tolong buka ininya kameranya. Ayo. Pak Yunis. Kalau namanya nggak ada. Udah Pak, ayo. Silakan Pak Yunis. Keluar dari pendamping kita. Karena kekurangan tenaga ini Pak, karena kalau hitung-hitungannya capek minta Pak. Silakan Pak. Ya, baik Pak, Bapak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa saya 8 orang ditugaskan karena sabotasi mereka cuma ada 4 motor, gitu Pak. Semuanya berminat pergi Pak, minta ikut semuanya. Mereka 25 minta ikut semuanya, ingin berpartisipasi juga mereka, tapi sayangnya tidak ada kendaraan, cuma ada 4 motor mereka, makanya bisa 8 orang. Ya, kita bisa dengar keluhan Mbak dari mahasiswa ini. Memang menggarang Pak ya bawa kendaraan. Rata-rata mahasiswa ini kan rata-rata punya motor sekarang Pak. Tapi memang dilarang ya Pak. Nanti kan dari kampus udah tahu mereka ini mau melakukan berpal Pak. Kenapa dilarang Pak? Awalnya kan tugas mereka seperti ini kan mereka belum tahu. Belum tahu Pak, mereka sudah di lokasi ya Pak Yunis ya? Belum tahu. Jadi mengikuti aturan KKN aja. Sudah di lokasi baru ada ini perintah. Ya. Jadi belum tahu. Katanya mereka cuma diperbolehkan bawa motor 4 saja untuk kepentingan demonstrasi mereka di lokasi KKN saja, Bapak. Betul. Sekarang gini saja Pak, kalau memang mahasiswa kita dibutuhkan lebih banyak, tolong dibantu saja kendaraan. Menurut saya seperti itu. Baik. Kita sudah dapat fungsinya. Anggota teman-teman adik-adik mahasiswa kita bisa ditambah kalau ada kendaraan tambahan gitu ya. Baik, kita simpan ini dulu. Baik, kita lanjut ke yang lain. Ada dari Pak dari DPL belakang. Ada yang mau ditanyakan? Dari Dukcapil dulu. Kalau Pak Ibi kan di sini. Dari DPL belakang Pak. Dari DPL ada tuh Pak, dari DPL Ulakan. Saya tanya dulu ke Dukcapil, dia angkat tangan. Ada yang mau disampaikan dari Dukcapil? Ini si apa ya? Ali Musakar. Ali. Tidak ada. Silakan dari DPL mana? Izin Pak Kadis. Iya. Silakan Ali. Mohon izin Pak Kadis. Ya lanjut. Terkait dengan hasil lapangan tadi, mungkin masukan dari kami dan untuk mahasiswanya. Mungkin utusan kami telah mengikuti lapangan tadi. Ada mahasiswa itu yang kelelahan. Mungkin kami berharap juga ke tim tim penanggung jawab mahasiswa KKN-nya untuk menanyakan langsung kepada mahasiswanya. Sebab ada tadi kami dari Nagari Buayan. Ya, Nagari Buayan itu ada dapat 4 mahasiswa. 4 mahasiswa telah kami dari 6 tim itu dibagi oleh per nagari. Jadi terpisah. Jadi kami mendampingi 1 nagari, 1 tim pendamping dengan anggota tertentu. Kami dapat anggota 2 mobil 4-nya. Jadi setelah kami analisa, ternyata beliau ini ada yang istilahnya tidak menyanggupi untuk 10 rumah yang didata.
Ya. Karena mungkin ada kelelahan atau kecapean atau informasi yang diberikan kepada dia tidak benar, mungkin terkait dengan jasanya untuk kedepannya. Mungkin itu harus diberitahu ke yang bersangkutan bahwa kedepannya hasil ini akan menjadi tanggung jawab tim dari lapangan itu. Mungkin itu masukannya Pak Kades. Oke, terima kasih informasinya Pak Adi. Tentang Oke, kelelahan jadi ini. Terima kasih. ada kelelahan atau misalnya mungkin bisa dicek nanti Pak Yunis di mahasiswa ini mungkin ada setidaknya ada apa namanya? Ada orang lelah siapa? Apanya nih? Penyakit bawaan atau jadi kita hati-hati juga ini jangan sampai nanti kelelahan dalam kerjanya. Baik, terima kasih kembali dari Pak Yopi, silakan. Nanti sudah Pak Yopi dari DPL. Ya, terima kasih. Mungkin mohon maaf, tadi saya mungkin langsung zoomnya dari rumah, sekarang bergabung langsung dengan Pak Camat dan Pak Kadis di Pusdalov. Jadi ini untuk Batak Anai, saya lebih fokus Batak Anai karena Batak Anai itu ada 2.948 atau 49 unit yang harus kita selesaikan Bapak Ibu DPL. Jadi saya cerita biodata ini ya, saya satukan, saya nggak tahu persis ini DPL siapa gitu. Itu kelompok KKN Takandangan yang hadir tadi hanya 4 orang dengan ketua kelompok Selvi Anggraini. Kemudian untuk KKN kelompok Ulakan itu dengan ketua kelompoknya Rahma Ramadan itu hanya hadir tadi untuk 7 orang. Jadi ini mohon perhatian karena catatan awalnya dari Pak John, koordinator DPL itu 98 sekaligus sekarang takutnya nanti tidak terkejar Pak Kadis. Jadi ini catatan rinci by fakta gitu. Kemudian untuk KKN dari Tobo Gadang itu cukup tadi ada 16 orang tadi. Kemudian untuk KKN dari kelompoknya Rehan Isbayan ini wilayah mana nih, KKN mana ini? Ini hanya 6 orang. Kemudian untuk kelompok Ahda yang dari Kuwait Haji ini tadi ada 17 orang. Kemudian untuk KKN dari Sintu ada 8 orang. Artinya kita ceritanya bukan cerita data lagi. Kalau memang betul-betul tadi 17 per masing-masing KKN, saya rasa minusnya nggak akan terlalu banyak. Jadi ini saya cerita data, nggak tahu nanti Bapak Ibu DPL minta klarifikasinya. Saya juga nggak tahu DPL siapa. Ini gimana kedepannya besok dalam yang tadi kita kan udah saya ceritakan datanya ada ini, siapa yang hadir, ada absennya. Cuma saya mohon besok gimana nih yang KKN situ ada 8 orang, Takandangan ada 4 orang, gitu. Yang banyak tadi cuma KKN dari Kuwait Haji ada 17 orang. Jadi saya memikirkan kalau kita hanya 50, kalau itu pun anggap ini 50 orang kali 10, 500 dibagi 2.900 harusnya bisa selesai 6 hari Pak Kadis. 6 hari ya? Ya, jadi target kita 3 hari ya? Ya, jadi minta gambaran dari Bapak Ibu DPL. Ya tadi saya sudah ngabiga. Satu lagi itu Pak Kadis. Jadi transportasi yang nanti Pak Camat tadi bicarakan itu ada 2 kayak Pak Kadis. Pertama, dropping dari mereka dari KKN ini kan ada KKN Sintu, ada KKN Ulakan, dropping dari lokasi KKN-nya ke lokasi. Kemudian baru untuk melakukan survei. Sebenarnya kalau untuk melakukan survei mungkin oleh forum, tapi juga nggak. Contohnya kayak di Kasang itu harusnya ada 28 mahasiswa. Tentu 28 motor pula atau 20 motor pula yang disediakan pihak Nagari. Jadi kayaknya memang nggak masuk akal juga kalau kita bebankan ini ke Nagari atau sama gitu. Jadi kesempatan ini agak butuh perlakuan khusus mungkin Pak Camat ya Pak Camat. Ya. Jadi saya sebagai pendamping mewakili Batak Anai tim 1 dan tim 2 juga agak cukup bekerja keras untuk berpikirnya gimana cara mensiasati ini. Itu dulu dari saya gambaran data dapat tanya. Terima kasih Pak Yopi. Kita mau ini juga sama Bu Linda. Bu Linda, bagaimana ini penasihatnya? Cara solusinya nih? Bu Linda BNPB. Mungkin ada saran pendapat dari Bu Linda mungkin dengan kondisi ini. Bu Linda.
Ada chat di Zoom, Bapak bisa Ada dibaca. cek Ada chat di di Zoom. Zoom dari Ada DPL. jawab dia di Zoom ya. Dibaca. Bukan dari Dinda, dari beberapa DPL, Pak. Oke. Udinanya ternyata pergi cari makan keluar. Ya. Oke. Belum makan malam. Ke DPR dari mana Bu? DPR Ulaan ya? Bukan DPR Ulaan ya? Yang mau ikut komentar? Kan Pak? Ya. Silakan. Ya Silakan. izin Bapak. Dari DPR. Ya, saya DPL Ulakan. Ulakan. Kami Oke. kami kan ditentukan untuk 17 orang mahasiswa. Mahasiswanya sudah bersedia. Namun karena ke lapangan itu di UNAN itu kan kalau mahasiswanya pergi KKN kan tidak boleh semuanya bawa motor. Iya. Nah, jadi motornya ada 4. Sehingga kalau 4 motor hanya bisa 8 orang. Sudah pergi mahasiswa kita tadi 8 orang. Namun karena dia sebetulnya yang Ulakan ini kan untuk Batanganai. Ada pula yang bilang ke Kecamatan Kayu Tanam, pergilah mahasiswa ini karena jam 7.45 harus standby di kantor camat, sehingga mereka nak sarapan dulu. Sudah sampai di kantor camat Kayu Tanam, rupanya tidak di situ Bu katanya. Kan saya udah bilang Batanganai, ngapain ke sana? Pendampingnya nyuruh ke situ katanya. Akhirnya dari kantor camat Kayu Tanam pergilah ke kantor camat Batanganai. Telat dong jadinya. Sehingga tiba di situ yang 8 ini sudah briefing semua ditunggu ya masih ditunggu Bu katanya. Ini udah briefing, udah pergilah ke lapangan tadi. Sehingga yang bisa hanya separuh Pak, harusnya kan 80 buah unit rumah ya. Akhirnya karena kalau ada kendaraan, saya bilang kalau ada nanti kendaraan yang jemput, oke, Anda silakan yang sisanya pergi ke Batanganai. Rupanya sampai sore tidak ada Pak kendaraan yang jemput. Kan keterbatasan sama dengan Pak Yunis, keterbatasan motor. Kendaraan hanya 4, yang bisa hanya 8. Sementara target kita itu 17 orang per hari. Nah, itu kendalanya Pak, sehingga hanya 40 unit rumah tadi yang bisa mereka selesaikan begitu. Tadi saya dengar tadi tidak boleh ganti ya. Saya tanya tadi besok siapa? Katanya ganti ya, rupanya tadi tidak boleh ganti. Sudah saya bilang ke mahasiswa besok harus Anda yang berlapan itu tidak boleh diganti. Bagaimana yang sisanya itu Pak? Kalau tidak ada kendaraan bagaimana mereka mau ke lokasi begitu? Akhirnya tentu besok paling-paling hanya 80 unit yang bisa karena mereka 8 orang. Jadi mohon bantuannya lah untuk kendaraan itu sehingga bisa 17 orang itu pergi ke lapangan begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nalida ya. Ternyata kita bisa kerucutkan masalahnya. Sepertinya hanya 2 sepertinya. Pertama, keterbatasan alat transportasi. Yang pertama. Yang kedua, ini mengemuka dari Pak Yopi tentang belum maksimalnya pemahaman dari mahasiswa terhadap verifikasi ini. Sehingganya ada kesulitan juga dari pendamping untuk menjelaskannya, karena tidak mungkin pada saat kita melakukan verbal dijelaskan dulu gitu. Rata-rata 4 semuanya, kecuali di tim 2 hanya ada 3. Di tim 1 ada 4. Pertama Pak Adi Dalfi dari tim Sumbar ya, Pak Adi Saputra, Pak Yopi Basman, dan Pak Ali Musaka. Masing-masing pendamping ini masih punya kendaraan kan? Masih kan? Nah ini kan bisa bawa masing-masing satu mahasiswa. Nah mahasiswa yang lain ada yang bawa 4 motor, jadi udah 8 itu. Nanti kita minta bantu, baru kita beranjak kita bantu kepada kecamatan, ke Wali Nagari dan Wali Koro. Bisa saja dengan sistem mengantarkan saja, mengantarkan,
melihat peta-peta rumahnya itu ada berdekatan, dibiarkan aja nanti ya mungkin dijemput atau diantar lagi kemana gitu. Apakah ini bisa? Kemudian kalau di tim 2 ada 3 ya sistem drop gitu. Jadi di sistem drop. Karena kalau kita berkutat ini tidak ada jalan keluarnya, ini tidak akan ketemu solusinya. Jadi memang kita sangat berharap yang jelas tadi mahasiswa sudah diberi batasan. Batasannya tidak boleh bawa kendaraan, walaupun kita kira dari kampus mereka sudah tahu mau mengerjakan apa di tempat lokasi. Ternyata menurut Ibu Sas dan Ibu ini tadi atau Ibu Nalida tadi, ternyata mereka tahunya setelah di lapangan, setelah sampai di tempat KKN. Setelah sampai di tempat KKN, mereka diberi kerjaan tambahan. Dan itu pun tidak semua mahasiswa yang datang ke Padang yang 403 yang jalan cuma 124. Karena keterbatasan kendaraan itu tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Walaupun tadi kita sudah hitung, bisa saja Pak Adi Davi, Pak Ade Saputra, Pak Yofi Basman, dan Pak Adi Muzakar memboncengi 1 orang mahasiswa, itu baru 4 orang. Sementara kebutuhan mahasiswanya ada 10. Berarti ada 6 lagi yang belum bisa terangkut. Kecuali yang 10 ini ada juga membawa 4 kendaraan. Mereka bisa bonceng temannya. Selesai ini. Tapi kalau misalnya 25, di tim 1 itu ada 10, ada 25, ada 4, ada 5, ada 1, ada 11. Maksudnya kebutuhan mahasiswanya. Totalnya ini ada 8. Sementara orang yang bekerja pendamping hanya 4. Nah, ini kan tidak mungkin kita lakukan. Nah, harapan satu-satunya kita minta bantuan dari Pak Camat, Bu Camat. Pak Camat, Bu Camat bisa minta bantuan ke Wali Negari. Wali Negari bisa minta bantuan ke Wali Korom gitu. Nah, ini yang terpikirkan oleh saya. Persoalan misalnya kemampuan Nah, kan nanti mereka kan hanya mengisi, ada centang-centang yang akan mereka isi, menanyakan nama, nik, NIK, dan segala macamnya, yang hal-hal yang standar. Persoalan yang mereka belum punya kemampuan adalah bagaimana mereka memulai komunikasi aja sebenarnya. Nah, mungkin datang kemudian, Bapak namanya siapa? Niknya berapa? Kan mungkin seperti itu. Mungkin ada basa-basi terlebih dahulu. Nah, ini yang belum mereka punyai oleh mahasiswa-mahasiswa ini. Nah, nanti dari pengalaman hari pertama, saya yakin hari kedua ini mahasiswa UNAN yang kan terkenal cerdas-cerdas ini, yakin kita bisa berubah caranya di hari pertama. Di hari kedua akan berubah, apalagi di briefing singkat-singkat oleh para pendampingnya. Gitu. Mungkin itu harapan saya yang bisa kita sampaikan, dan saya pikir persoalannya tetap akan sama. Persoalannya tetap sama yang akan menyampaikan. Dan harapan kita yang seperti yang dilakukan oleh Pak Camat ke 5 Kota Kampung Dalam, saya siap bantu karena memang untuk kepentingan warga Pak Camat itu. Nah, ini harapan kita kepada camat-camat yang lain. Kemudian dengan mungkin ada perhatian juga kepada mahasiswa yang mungkin menyatakan tidak sanggup, mungkin kesehatannya terganggu. Nah, kita harus cek banyak supaya jangan terjadi hal yang tidak kita inginkan di lapangan nanti hari kedua. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada tanggapan, kalau nggak ada tanggapan kita bisa kita cukupkan sampai di sini karena kita sudah ketemu muaranya sudah ketemu gitu, tidak kerucut gitu. Ada tanggapan lagi Pak Ibi? Yes, terima kasih. Pertama sedikit, ini sedikit tadi sudah saya bahas di awal. Kayaknya untuk mungkin ya saya sampaikan tadi di Zoom sebelumnya mungkin para mahasiswa ini ikut Zoom, setelah itu nggak mengikuti lagi sepertinya ikut karena kemarin kita kan juga lupa harusnya kalau Zoom video harus hidup supaya karena mereka kan dianggap masih remaja, anak-anak yang menuju dewasa sehingga mereka semacam kewajiban buka Zoom, katanya ada yang alasannya jaringan, ada yang alasannya lagi guru Pak gitu. Jadi kita amini semuanya alasannya. Cuman kami, saya berharap mungkin ini agak sensitif, tapi juga berpengaruh, juga pengaruh. Kayaknya seperti kejelasan. Jadi ada yang tadi nggak mengerti
katanya transportasi Pemda Pak. Jadi ada hal seperti BBM itu. Jadi tadi kami juga mungkin ini Bu dari BNPB-nya nggak bergabung juga ini kan. Jadi kalau bisa DPR-nya meneruskan penjelasan bahwa mereka itu ke lapangan, kita bukan menggaji tapi kita support, ada namanya BBM dengan alur seperti kemarin harus foto geoteknya di dalam mengisi minyak, kemudian ada uang saku dan ada uang makan. Jadi supaya masing-masing mahasiswa ini ada juga rasa semangatnya, tambahnya lagi gitu. Jadi sekarang ini kayak tugas kampus penting selesai udah, jadi masing-masing. Sekarang tadi beberapa tim tadi bahkan kami yang mendamping kayak BBM itu seperti apa gitu. Jadi tim lain tadi mungkin juga melanggar aturan ini dari Ibu DPL-nya, Bapak Ibu DPL-nya, ada tadi tim berapa tadi itu yang lebih dari 4 kendaraannya yang 17 orang. Jadi bagi kami cukup bantu, tapi mereka tidak paham. Padahal dari BNPB-nya itu kita kemarin juga menjelaskan bahwa setiap kendaraan siapapun, kalau 17-nya bawa kendaraan, 17-nya juga diganti uang minyaknya. Jadi kayaknya mereka belum paham hal seperti itu. Ada uang saku juga ada. Mungkin itu mungkin tambahan dari saya agar ini juga demi supaya hasil farlabnya lebih maksimal aja gitu. Jadi terima kasih, itu dulu dari saya sebagai pendamping di Kecamatan Bertana. Baik, Pak Yopi, masih soal apa ya, pemahaman mahasiswa ya. Solusinya gimana tuh Pak Yopi? DPR-nya bisa membantu. Oh ya. Karena mereka lebih percaya DPR-nya daripada kita yang betul. Jadi jangan terjadi apa ya, dualisme dalam pemahaman para mahasiswa itu, siapa yang mau diikutkan ini, kata pendamping ini, kata apa. Tapi yang jelas data Pak Yopi, mahasiswa lebih percaya dengan kata-kata DPR-nya. Nah, Pak Yopi minta bantuan kepada para DPR untuk kembali membriefing singkat lagi bagaimana sebenarnya pemahaman. Lebih-lebih terutama kepada dalam tahap bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat dalam hal bertanya gitu. Nah, mungkin ini kekurangan kemampuan dari mahasiswa kita wajar, karena mereka baru mencukupi masuk ke wilayah ini gitu. Tapi kalau dalam soal pengisian formulir sebenarnya mungkin mereka udah cepat. Hanya soal attitude, cara berkomunikasi, cara apalah dengan di lapangan itu yang belum mereka dapatkan gitu. Baik, Pak Ade Saputra, ada yang mau disampaikan? Silakan, ada raise hand. Silakan Pak Ade Saputra. Oke. Ya. Pak, izin Pak. Pak Kades. Oh, ya. Sebentar, Bu Sos. Silakan Pak Ade. Ya, terima kasih Pak Kades. Izin Bapak-Bapak Ibu, ingin menambahkan, sebenarnya pembahasan kita hanya berputar-putar masalah transportasi. Jika mahasiswa sudah sampai ke sana, nah, kami bisa mengkondisikan mahasiswa itu untuk pergi survei ke lapangan. Artinya saya yakin mulai dari perangkat camat, nagari sampai korong siap mengakomodir mahasiswa dalam pendataan. Contoh, kami tadi di Nagari Sungai Bulah Barat, Patanganai, kami minta kepada Pak Wali korongnya, Pak Wali, kalau hanya satu pendamping, maka tidak akan terkejar target satu mahasiswa 10 rumah. Maka Pak Wali melibatkan ketua pemuda, masyarakat, kader, ibu PKK untuk mendampingi. Artinya kami yakin mereka punya motor, jadi bisa mengakomodir mahasiswa untuk melakukan pendataan. Artinya masalah dari posko ke kantor camat atau dari mohon ibu pendamping DPL itu kondisikan. Kan bisa naik Maxim car atau naik yang lain, bahkan tadi ada yang naik kereta api. Jadi poin pentingnya adalah sampai dulu ke titik lokasi. Nah, kalau masalah kendaraan untuk survei ke rumah itu bisa kami kondisikan, kami bantu mengakomodirnya. Demikian Pak Kades. Kemudian terkait yang tadi, kalau seandainya masing-masing mahasiswa paham betul kalau mereka akan diganti uang transportasinya, saya yakin mahasiswa itu mau memakai uang pribadi dulu.
Tapi karena mereka atau ragu-ragu, mereka kadang-kadang nanya, ini enggak ada transportnya apa enggak, makan kami gimana? Bahkan tadi ada nanya, Pak, kami belum siang. Artinya itu mereka akan diganti uang makan, itu enggak sampai ke mereka. Demikian Pak Kades. Baik, Pak Ade. Ini aja. Mungkin Bapak Ibu DPR, ini ada komunikasi yang belum sampai kepada adik mahasiswa kita. Sebenarnya ada beberapa mahasiswa yang meragukan atau misalnya mengkhawatirkan mereka digambarkan, diceritakan ada dapat, tapi nggak tahu dari mana ini dapat uang nanti transportasi, nanti uang makan. Ini kami bisa kita dapatkan ke Bapak Ibu DPR. Menunjukkan kita mau bantuan dari para pendamping, kemudian tapi kalau misalnya ke titik lokasi diupayakanlah dulu oleh mahasiswa ini menuju titik lokasi, titik perkumpulan, titik berkumpul. Nanti kalau sudah titik berkumpul, para pendamping akan drop di tempat lokasi-lokasi yang akan dicek. Begitu ya Pak De ya. Baik, ada lagi kalau tidak ya. Izin Pak. Izin dari Bu silakan. Pak Ade, ini merespon yang disampaikan Pak Ade. Kita dari tadi sebenarnya sudah menjelaskan ya Pak, dari Padang itu mahasiswa itu memang hanya membawa 4 kendaraan. Kalau 4 kendaraan, tentu dari lokasi mereka posko ke camat itu hanya bisa 8 orang. Jadi bagaimana pula mereka mengupayakannya sampai di kecamatan. Tetapi sebenarnya kita coba pendamping yang ada di sekitar itu, ada enggak yang dekat gitu, yang bisa membantu, bisa bareng gitu. Atau gimana caranya? Karena mahasiswa kita itu bukan orang Pariaman, Bapak Ibu. Dia itu dari Padang, bahkan yang saya aja ada yang dari Pekanbaru mahasiswanya. Jadi memang tidak memungkinkan. Kalau memang kendaraannya 4, enggak mungkin kendaraan siapa yang akan dia pinjam. Nah, mungkin melewati, misalnya mahasiswa itu di Nagari mana, mungkin ada bantuan dari informasi saja barangkali ke Pak Walinya untuk bisa membantu mahasiswa gitu. Yang mahasiswanya meminjam motor di Nagari itu juga belum mungkin. Mereka juga baru hari kedua di sini. Jadi belum paham juga lokasi, mungkin belum begitu akrab juga. Dan kemudian saya respon lagi persoalan dengan ke masyarakat. Nah, mahasiswa turunkan dengan pendamping. Mohon pendamping memperkenalkan mahasiswa, sehingga mahasiswa mungkin hanya dalam tidak begitu banyak seremonial ya. Bisa pendamping mendampingi Bapak Ibu yang ada namanya di sini, silakan dicatatkan informasinya ke mahasiswa sehingga mahasiswa bisa langsung gitu loh, biar efektif gitu. Jadi kalau dituntut banyak butuh sekian SKS pula kita untuk membriefing. Jadi bantu sajalah oleh pendamping. Kan pendamping gitu maksud saya Pak ya. Saya ingin yang efisien aja. Kemudian persoalannya jangan berputar di kendaraan lagi Kami sudah angkat sudah bendera putih nih. Kendalanya di sini mohon dicarikan saja. Demikian dari Bu Sos. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Sos. Untuk kendaraan kita angkat bendera hitam aja ya. Jadi nggak dicarikan lagi. Kita carikan jalan keluar saja. Kemudian masalah sudah terjawab sama Ibu tadi. Kita pendamping yang ini karena pendamping kita rata-rata ada 4. Ada tim 2 yang cuma 3. Jadi pada saat mereka mendampingi tim pendamping atau pendampinglah yang memulai percakapan. Jadi adik mahasiswa ini tinggal tugas cetak aja gitu. Nah ini kita harapkan dari para pendamping. Ya gitu ya maksud saya. Baik, ini saja saya bacakan pertanyaan dari Ibu Susiana di chat room. Assalamualaikum Bapak, data rumah di Kasai, Batanganai masih data lama tahun 2023. Sedangkan sekarang yang punya rumah sudah meninggal dan sudah pindah. Bagaimana kami dapat data terbaru data 2023?
Jadi orangnya udah pada berarti. Oke, mungkin bisa apa Pak Camat ini ada pertanyaan dari Ibu Susiana. Data rumah di Kasai Batanganai masih data lama tahun 2023. Sedangkan sekarang yang punya rumah sudah meninggal dan sudah pindah. Pengikutan. Untuk pengikutan. Pengikutan ini wali kolom tidak ada ketentuan mufakat. Oke. Kalau kita kan halnya data itu kan diikutkan dari negara itu. Ya. Dengan link. Oke. Kemudian tersimpan di sini sudah out ini. Oke. Jadi waktu pengikutan itu kita kan sudah wanti-wanti. Ini sudah wanti-wanti. Tolong ini diapakan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya. Kenapa? Karena data ini adalah sumber persoalan. Betul. Oke. Yang ini Pak Kadis, jadi pelajaran juga lagi kalau di bawah. Oke. Tapi kita solusi Pak Kadis. Jadi maaf Pak Bambang, ini kan kurang dari nanti. Solusi ini guys, tadi rata-rata RT-nya itu udah RT ya. Jadi kalau rata-rata RT-nya itu udah ngotot kalau pakai data itu mereka nggak boleh ini. Jadi sekarang saya butuh keputusan pasti. Kita pakai data awal Excel yang ada dari BNPB, karena kalau kita transfer tadi kelelahan juga mahasiswanya. Kami udah tahu lah kayak ini Pak ya. Dan hasil akhirnya kasa aja itu yang harusnya cuma 749 berdasarkan informasi dari wali korongnya itu ada 2000 unit di sana yang akan kalau kita buka peluang data tambahan kayaknya data tambahan itu 90% 10% data aslinya. Jadi sekarang mungkin karena Ibu BNPB nggak gabung ini gimana kita menyikapi hal seperti ini guys. Kalau data yang tadi itu nanti kita coba cross check lah Bu, mungkin ketemu nanti edikan kakaknya. Kalau memang apa, udah datanya itu udah udah lama, tidak, apalagi kalau orang itu udah meninggal, kita cek di edikan kakaknya memang iya. Tapi rumahnya itu rusak, tapi tidak ada tanggung jawabnya. Nanti kita minta pendapat dari BNPB ini dimasukkan atau dihapuskan saja. Gitu. Jadi kita tetap simpan dulu data ini. Karena dari performa di lapangan rumahnya ada ya, Bu Susiana. Ada rumahnya tapi terkunci, jadi kami tidak nampak rusak berat apa ringannya dari luar mungkin bagus, mungkin di dalam ada kena banjir atau apa Pak. Jadi tidak bisa masuk ke dalam karena udah terkunci. Ada banyak rumah yang terkunci juga tadi itu. Di kode ditandain aja Bu satu data ini. Sudah Pak, sudah kami foto dan sudah dilaporkan. Baik, terima kasih. Makasih Pak. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanggapi, dikomentari, diberikan komentar atau kalau tidak cukup di sini. Bu Sos lagi izin terakhir Pak, mohon ada distribusi kembali titik kumpul di camat mana supaya Pak Camat menunggu ya Pak. Oke, berarti di apa lagi ya? Nanti dikirim ke grup, minta bantu sama teman-teman pendamping yang mengatur ini lagi. Baik, Bapak Ibu dari kecamatan ada sama nggak? Ada informasi yang sama seperti camat di Mototo Pemudalam, misalnya sudah nunggu ternyata timnya nggak datang misalnya, atau bagaimana? Izin Pak Andre. Ya, Nasabaris. Dari Pak Camat Nasabaris, Ya, terima kasih Pak Andre. Oke. Jadi kalau kita dengar tadi, artinya polemik yang terjadi itu adalah masalah kendaraan. Ya. Kemudian kami di Kecamatan Nasabaris, kan dari data yang ada itu ada 47 rumah yang akan didata. Ya. Kemudian kami ingin tahu, artinya berapa mahasiswa yang akan diturunkan, kemudian jam berapa sampainya di kantor camat. Kemudian nanti di dalam hal ini, mungkin kalau kendaraannya kurang, nanti bisa kita konsultasikan dengan wali nagari dan juga mungkin dengan Bapak Wali Korongnya. Di dalam hal ini tentu kita ingin memastikan dulu berapa orang, kemudian kapan jadwalnya untuk Kecamatan Nasabaris. Karena sampai hari tadi kan belum ada jadwal untuk Kecamatan Nasabaris saya dengar. Itu Pak Andre, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Pak Camat.
di sini betul nggak Fitri sini? Bisa jawab ini? Ya, bisa. Izin Pak Camat Nasabaris. Jadi kami dari tim 3 wilayah Bapak mungkin besok mulai dulu. Kalau untuk kendaraan kami aman Pak. Kami juga ada pendamping dari provinsi, Perkintan, jadi juga disuplai, juga di drop sama tersebut. Jadi kami cuma tim 9 mahasiswa yang di DPR-nya khusus. Aman Pak, bagaimana? Besok ya? Bapak paling kami minta mungkin ke wali korongnya untuk mendampingi kami soalnya kadang kan nggak tahu siapa yang wilayahnya. Itu aja Pak. Kemungkinan pagi kami di sana, kami kumpul di sana pagi besok. Ya. Ini dari Fitri dari LH Pak Camat, jadi kemungkinan pagi besok ke sana. Ini ke besok dulu ya? Ya. Oke. Itu buat Mahasiswa khusus tuh Pak Camat, insya Allah aman dengan Bu Fitri. Ya. Oke, makasih Bu Sos. Ya, kita selesai pertanyaannya selesai. Tim Maluku Timur aman. Tim Petamburan 2 kali 11 kali tanam, 2 kali 11 tanam lingkungan. Cukup ya, Bapak Ibu Camat yang lain? Ini berarti Tapaki juga besok. Tapaki. Untuk Nasabaris kita selesaikan dulu Bu, untuk satu kalau memungkinkan kita lanjut. Kalau ternyata anak-anak ibu yang di posko layanan panjang mampu untuk bantu tangannya, kita gerakkan juga hari Rabu Bu. Kita lihat kalau udah selesai sana. Ya, boleh. Ya, demikian Bu. Asal dibantu aja nanti boleh. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, kita rasa sudah cukup. Di Maluku Timur ya. Silakan Budi. Ada yang mau disampaikan Budi di Maluku Timur? Saya Pak Kadis, sesuai dengan tim yang dibagi itu kan awalnya Sungai Limau, sudah ke besok ke Kampung Dalam, mungkin hari Rabu ke tempat saya gitu. Dan mungkin posko yang ada di Campago mungkin dekat dengan saya dan juga Kampung Dalam. Mungkin nanti saya sambangi juga lah nanti timnya di situ. Baik. Ya. Terima kasih Pak Camat. Lanjut ke Sungai Geringging nggak kelihatan ya? Sungai Geringging, Tempat Kotor Pemerintah, Batang Kasar nggak kelihatan ya? Bapak Camat 2 kali 11 Namingkung, ada tanggapan? Cukup? Namingkung, Padang Sago, Batambuan, 7 Betul juga nama apa nih? Nanti kita WA langsung aja ke para camatnya untuk bisa feedback kalau nanti data berbaginya sudah selesai ya Fit ya. Nanti siapa yang bantu? Pak ya? Ini udah Fit ya? Oke. Nanti kita maksudnya kecamatan ini semuanya berangkat pagi besok. Oke. Jadi informasi kita kepada para Bapak Ibu Camat, juga para pendamping, termasuk juga Bapak Ibu DPR, bahwa besok kita mulai lagi dengan semangat yang baru. Ya. Ya, dari Petamburan Pak Kades. Petamburan ya, silakan Pak Firman. Ada? Ya, mungkin kami untuk tim yang di Kecamatan Petamburan, Padang Sago, 6 Lingkung, 2 kali 11 6 Lingkung dan Kayu Tanam. Untuk schedule jadwal turunnya Pak Kades, supaya kami nanti bisa juga untuk memfasilitasi untuk Nagari, Wali Korong, dan juga nantinya yang punya rumah rumah. Kalau jadwalnya sudah bisa kami dapatkan, kami nantinya bisa sesegeranya mengkoordinasikan dengan yang tadi, baik itu Wali Nagari, Wali Korongnya, dan juga yang rumahnya rusak berat, yang rusak ringan dan rusak sedang. Jadi nanti kami minta itunya Pak Kades, informasi schedule turunnya gitu. Baik. Jadi bersama Petamburan, tim kami belum datang ya ke Petamburan? Belum. Belum ya. Belum Pak Kades, nunggu schedule, bisa saja besok, bisa saja Rabu. Jadi kalau bisa itu, kalau cepat ada schedule-nya, kami juga bisa menginformasikan ke Nagari. Misalnya besok tim turun atau Rabu tim turun, gitu kan.
Jadi Baik, mereka juga mempersiapkan segala sesuatunya Pak Kades. Demikian Pak Kades, terima kasih Pak Kades. Oke, baik, terima kasih informasinya Pak Camat. Pak Camat terima potong moral makan seorang saya, Pak. Gila gila. Baik, yang lain sudah apa ya? Kecamatan lain mungkin di tim 5 ini kayaknya ya, belum turun nampaknya. Batamuang belum turun katanya. Kayaknya 7 foto juga, Perang 1 juga, 6 lingkung juga kayaknya. Nanti kita informasikan atau kita tanya ke timnya. Nanti kita minta kepada tim untuk segera komunikasi dengan para camatnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu camat, Bapak Ibu DPL, Bapak Ibu pendamping. Kita pikir kita rasa sudah cukup malam ini. Waktu sudah menunjukkan jam 21:17. Kami sampaikan Bapak Ibu, waktu kita tinggal 2 hari, kita pikir bahwa hari ini sudah merupakan pembelajaran dari kita semua, baik pendamping, baik DPL, maupun dari mahasiswa, baik dengan Bapak Ibu camat, dalam rangka bagaimana kita memperbaiki teknik pendataan kita, perpal kita untuk hari kedua dan hari ketiga. Insya Allah kalau kita mau bersama-sama, kalau kita mau saling bantu, saling dukung, saya yakin pekerjaan berat ini bisa kita ringankan. Apalagi kita dibantu oleh adik-adik kita yang punya semangat yang sangat kuat untuk bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada lagi, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya, atas keikutsertaannya dalam Zoom ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, kata-kata cara saya menyampaikan salah. Untuk itu mengenai foto tidak ada masih pada sana. Nanti di para budget disampaikan. Baik, dengan itu kita tutup dengan bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti Zoom ini. Terima kasih. Maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Tadi memberi bukan kayak Indigo, ini atau Satya Nakolino, beban yang itu